Saya, Gigi Pratiwi Senjana, akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Riau, Indonesia. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung di Riau, hiduplah seorang janda tua bersama 3 orang anaknya. Anaknya yang sulung bernama Bujang Perotan, anaknya yang kedua bernama Bujang Pengail, dan anaknya yang ketiga bernama Bujang Buta. Mereka bertiga memiliki perangai yang berbeda-beda. Bujang Perotan dan Bujang Pengail memiliki sifat buruk. Mereka selalu ingin mencelakakan adiknya, Bujang Buta. Namun sebaliknya, Bujang Buta walaupun sering dijahili oleh kedua abangnya, ia tetap selalu sabar dan tekun bekerja. Pada suatu hari, mereka bertiga pergi ke sebuah hutan belantara untuk merotan dan mengail ikan. Di tengah-tengah keasikan mereka merotan dan mengail ikan, tiba-tiba niat jahat dari Bujang Perotan dan Bujang Pengail muncul. Mereka meninggalkan Bujang Buta sendirian di dalam hutan belantara itu. Apakah yang akan terjadi oleh Bujang Buta? Apakah ia akan dimangsa binatang buas? Mau tahu ceritanya? Ikuti kisahnya dalam cerita Bujang Buta berikut ini. Hai Bujang Pengail, kita tinggalkan saja yuk Bujang Buta di sini. Baiklah, aku setuju. Akhirnya, mereka berdua pergi meninggalkan Bujang Buta sendirian. Ketika tersadar bahwa kedua abangnya telah meninggalkannya, Bujang Buta pun teriak memanggil kedua abangnya. Abang, kalian di mana? Berkali-kali sudah Bujang Buta teriak-teriak memanggil kedua abangnya, namun tidak ada jawaban. Dengan bertati-tati, Bujang Buta perlahan-lahan mengikuti arah langkah kakinya. Hingga malam menjelang, ia tidak menemukan kedua abangnya itu. Dengan bertati-tati dan disertai perasaan takut, Bujang Buta pun berjalan mengikuti arah kakinya melangkah. Baru beberapa langkah saja, tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu. Sepertinya ini buah. Digigitnya buah itu sampai hanya tersisa bijinya. Dan karena Bujang Buta masih lapar, tanpa terasa biji itu tertelan. Bersamaan dengan itu, matanya terbelalak. Dan ia sangat terkejut karena ia bisa melihat ranting-ranting dan dedaunan yang bergoyang di hadapannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Akhirnya aku bisa melihat dunia. Dan ketika Bujang Buta terus berjalan, di hadapannya sudah ada 2 ekor belut dan 1 ekor harimau. Bujang Buta merasa ketakutan. Jangan takut orang muda. Hendak kemana kau ini orang muda? Saya hendak mencari kampung. Bujang Buta kaget ketika ia tersadar bahwa harimau itu bisa berbicara. Lalu, Bujang Buta pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Dan setelah itu, mengertilah ketiga binatang itu bahwa Bujang Buta adalah anak yang baik. Lalu, ketiga binatang itu memberinya senjata. Karena engkau adalah orang yang baik, maka kami membekalimu terhadap dan keris. Terima kasih sobat, kalian memang binatang yang baik hati. Usai berpamitan, Bujang Buta pun berjalan menuju kampung yang telah ditunjuki oleh ketiga binatang itu. Dan setelah jauh berjalan, Bujang Buta pun berhenti di sebuah negeri. Dan dilihatnya seorang nenek-nenek yang sedang merangkai bunga. Kemudian, Bujang Buta pun mendekati nenek tersebut. Nenek sedang buat apa? Rangkai bunga, cu. Bolehkah saya membantu? Ya udah, dicoba dulu. Karena sifatnya yang rajin dan suka menolong, Bujang Buta pun diizinkan untuk tinggal bersama nenek itu.
Bujang Buta sudah menganggap nenek itu sebagai emaknya sendiri. Dan setiap hari, Bujang Buta membantu usaha nenek itu. Pada suatu hari, ketika mereka sedang asik merangkai bunga, nenek itu bercerita kepada Bujang Buta. Ketahuilah orang muda, raja negeri ini sedang dilanda kesedihan. Putri bungsunya sedang ditawan oleh Raja Gajah. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang mampu melawan Raja Gajah itu. Bolehkah saya membantunya, Nek? Oh, jangan orang muda. Raja Gajah itu sangat tangguh. Ia memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Bujang Buta hanya terdiam melihat kekhawatiran nenek itu. Namun, ia tetap bertekad untuk menyelamatkan Tuan Putri. Ketika malam sudah larut, Bujang Buta diam-diam pergi untuk menyelamatkan Tuan Putri. Sesampainya di sana, Bujang Buta dihadang oleh pasukan gajah dan Raja Gajah tersebut. Tanpa pikir panjang, Bujang Buta pun mengeluarkan ketiga senjata yang telah diberikan oleh Beruk dan Harimau. Setelah berdoa kepada Tuhan, Bujang Buta memusatkan perhatiannya kepada ketiga benda tersebut. Tak berapa lama, terap itu terbang meluncur ke arah gerombolan gajah itu dan melilit mereka. Dan setelah itu, keris dan penukul itu terbang ke arah mereka dan memukul serta menancapkan ke arah gerombolan itu hingga mereka mati bergelimpangan. Sang putri pun melihat kesaktian Bujang Buta dan ia merasa kagum. Kemudian sang putri menghampiri Bujang Buta untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih orang muda, engkau telah menyelamatkan nyawa putri. Hadiah apakah yang engkau inginkan orang muda? Maaf Tuan Putri, hamba tidak menginginkan hadiah apapun. Hamba ikhlas membantu Tuan Putri. Tidak kehabisan akal, putri bungsu pun menghampiri Bujang Buta dan merobek lengan bajunya. Sambil terheran-heran, Bujang Buta pun pulang ke rumah nenek itu dan bertanya-tanya untuk apa bajunya dirobek oleh Tuan Putri. Keesokan harinya, kabar tentang kematian gerombolan gajah itu tersebar ke seluruh negeri. Setelah mendengar cerita dari putrinya, raja pun mengundang seluruh rakyatnya ke istana. Setelah berapa lama, seluruh rakyat pun berkumpul di istana. Begitu pula dengan Bujang Buta. Setelah satu persatu dicocokkan dengan robekan dari baju itu, tidak ada satupun orang yang cocok dengan robekan baju tersebut. Dan akhirnya Bujang Buta lah yang berhasil sama sesuai dengan robekan baju itu. Terima kasih anak muda, karena engkau telah menyelamatkan anakku. Engkau berhak menikah dengannya. Dan seluruh harta tahta kerajaan aku serahkan kepadamu. Baginda Raja pun memberikan hadiah itu untuk Bujang Buta. Dan akhirnya pesta pernikahan pun berlangsung. Setelah berminggu-minggu Bujang Buta dan putri bungsu hidup bersama, Bujang Buta pun meminta izin untuk mencari emaknya dan kedua abangnya. Ampun Baginda, izinkan saya mencari emak hamba di kampung dan perkenankannya untuk tinggal di sini bersama saya. Baiklah orang muda, karena engkau anak yang berbakti, maka carilah emakmu di kampung. Pengawalku akan mengantarkanmu ke sana. Beribu terima kasih, hamba haturkan kepada Baginda. Setelah itu, Bujang Buta pun berhasil membawa emak dan kedua abangnya untuk hidup bersama di dalam kerajaan. Pesan moral dari cerita rakyat Bujang Buta ini adalah penolong, pemaaf, dan taat kepada orang tua. Sifat penolongnya Bujang Buta terlihat kepada waktu Bujang Buta menolong nenek bunga untuk merangkai bunga dan ketika ia menyelamatkan putri bungsu. Dan sifat pemaafnya terlihat kepada ketika ia memaafkan kedua abangnya walaupun kedua abangnya selalu ingin mencelakakannya.
Dan sifat taat kepada orang tua, yaitu ketika bujang buta selalu ingat kepada orang tuanya meskipun ia sudah hidup bahagia. Jadi, itu tadi adalah cerita rakyat dari Riau yang berjudul Bujang Buta. Terima kasih.